Cole Palmer menurun, The Blues hilang harapan finish 4 besar. Cole Palmer gagal mencetak gol dari titik penalti saat si biru menghadapi Leicester City pada pekan ke-28 Premier League. Ini menjadi kegagalan pertamanya setelah 12 kali sukses, sekaligus mengakhiri rekor 100% sukses penalti terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut. The Blues akhirnya menang tipis 1-0 berkat gol Marc Cucurella pada menit ke-60. Namun, kemenangan ini bisa lebih meyakinkan seandainya Palmer tidak melewatkan penalti di menit ke-22. Tendangannya yang kurang bertenaga dengan mudah ditangkap kiper Leicester, Mats Hermansen. Dengan hasil ini, si biru naik ke peringkat 4 dengan 49 poin, hanya 2 poin di bawah Nottingham Forest di posisi ketiga. Namun, tiket Liga Champions masih jauh dari jangkauan mengingat hanya selisih 7 poin yang memisahkan mereka dari Fulham di peringkat 10. Palmer, yang menjadi andalan The Blues musim ini, tampil kurang meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 22 tahun itu terakhir kali mencetak gol pada tanggal 14 Januari dan sejak itu ia tidak berkontribusi gol atau assist dalam 9 penampilannya. Situasi ini diperparah dengan absennya Nicholas Jackson dan Noni Madueke, yang baru dijadwalkan kembali bulan depan. Tanpa kontribusi Palmer, The Blues kesulitan mencetak gol dan telah kalah 4 kali dalam 9 pertandingan terakhir. Pelatih Enzo Maresca tentu khawatir dengan performa Palmer, terutama karena timnya masih harus menghadapi tantangan berat dalam sisa musim ini. Meski menang dalam 2 pertandingan terakhir, The Blues hanya menghadapi 2 tim juru kunci klasemen. Tantangan sesungguhnya akan datang dalam 2 laga berikutnya melawan rival London, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Tanpa kembalinya performa Palmer, sulit membayangkan The Blues bisa mempertahankan posisi mereka di papan atas. Bahkan, tidak mengejutkan jika mereka kehilangan poin dalam beberapa pekan mendatang. Maresca akan berharap Palmer segera kembali ke performa terbaiknya. Selain itu, kembalinya Jackson dan Madueke juga diharapkan bisa memberikan solusi di lini serang. Meski saat ini berada di peringkat 4, peluang The Blues lolos ke Liga Champions masih sangat terbuka. Namun, mereka harus konsisten meraih poin, terutama dalam laga-laga berat yang akan datang. Kegagalan Palmer dalam eksekusi penalti mungkin hanya insiden kecil, tetapi ini bisa menjadi alarm bagi si biru. Tim ini membutuhkan kontribusi lebih dari semua pemain, terutama di lini depan. Jika ingin meraih target musim ini, dengan situasi saat ini, si biru harus bekerja ekstra keras untuk memastikan mereka tidak kehilangan momentum di akhir musim. Kembalinya performa Palmer dan pemain kunci lainnya akan menjadi kunci kesuksesan mereka. Maresca tanggapi kritik fans Chelsea dan berkata, "Sepak bola bukan PlayStation." Performa Chelsea yang naik turun membuat fans mereka tidak puas. Manajer The Blues Enzo Maresca coba menanggapinya dengan santai. The Blues sempat bertarung di jalur juara bersama Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Namun, selepas pekan ke-17, Chelsea hilang kendali dan sempat terlempar ke posisi ke-7 klasemen karena cuma menang 2 kali. Namun, dalam 2 laga terakhir, si biru bangkit dengan meraih kemenangan 4-0 atas Southampton dan 1-0 atas Leicester City. Meski demikian, kemenangan itu tak lantas bikin para pengkritik puas, terutama fans sendiri. Sebab, si biru tidak mampu bermain cantik seperti di awal musim, apalagi 6 poin terakhir didapat atas tim yang berada di zona degradasi, sehingga kebangkitan The Blues masih dipertanyakan. Saat bertemu Leicester pun, The Blues harus susah payah menang lewat gol Marc Cucurella, setelah penalti Cole Palmer di babak pertama gagal. Terkait kritik fans The Blues, Maresca meminta fans bersabar. Sebab, bermain baik di kehidupan nyata tidak semudah mengendalikan tim di konsol permainan seperti PlayStation. Orang-orang harus paham bahwa ini adalah gaya kami, cara kami bermain, dan inilah yang akan terus kami pakai. Ketika tim membuat banyak peluang, Anda harusnya senang. Ini tidaklah mudah, ujar Maresca di 90 min. Leicester sempat menahan Arsenal 0-0 sampai menit ke-83, lalu hal serupa terjadi saat bertemu Manchester City. Jika Anda berpikir sepak bola itu seperti bermain PlayStation, bisa menang mudah, maka salah besar. Pemain sudah tampil fantastis. Yeremy Hernandez masuk daftar pemain incaran The Blues.
Si biru telah menunjukkan ketertarikannya pada pemain sayap berbakat berusia 22 tahun tersebut yang tampil mengesankan musim ini bersama Deportivo La Coruña. Sang pemain juga sempat dihubungkan dengan Chelsea pada tahun 2024. Upaya Chelsea untuk mengamankan transfer Yeremy Hernandez semakin intensif menjelang penutupan bursa transfer Januari. Namun, tawaran mereka, yang mencapai 15 juta euro, ditolak oleh Deportivo. Klub asal Galicia itu bersikeras mempertahankan harga 20 juta euro, sesuai dengan klausul rilis sang pemain. Sang pemain sendiri mengindikasikan akan menolak tawaran Chelsea, meskipun klausul rilis diaktifkan. Pemain tersebut dilaporkan ingin tetap bertahan di Deportivo hingga akhir musim, dengan ambisi utama untuk membantu timnya meraih promosi ke La Liga pada musim ini. Hernandez telah mencetak 9 gol dan memberikan 4 assist di Liga. Sementara Deportivo saat ini berada di posisi ke-11 klasemen dengan hanya 12 pertandingan tersisa di musim reguler. Namun, sistem promosi yang rumit menyisakan tantangan besar. Dua tim teratas akan lolos otomatis ke La Liga, sementara tim peringkat ketiga hingga ke-6 akan bersaing dalam babak playoff yang meliputi 2 semifinal dan final pada Juni mendatang. Meskipun demikian, laporan dari Diario AS menyebutkan bahwa si biru, yang sudah siap menunggu, dan Enzo Maresca siap bergerak cepat jika Deportivo gagal mencapai promosi ke divisi utama. Deportivo telah mengalami penurunan performa sejak terdegradasi pada 2018, termasuk beberapa musim di divisi 3, namun mereka telah kembali ke jalur promosi dalam beberapa tahun terakhir. Kisah kebangkitan ini menjadi pengingat perjalanan luar biasa klub yang pernah mencapai babak semifinal UCL pada 2004. Barcelona krisis keuangan, The Blues berani tawar Gavi. Si biru dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk mendatangkan gelandang muda potensial Barça Gavi pada bursa transfer musim panas ini. Pablo Gavi baru saja menandatangani kontrak baru bersama Blaugrana, dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni tahun 2030. Namun, ia cukup kesulitan untuk mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Hansi Flick musim ini setelah kembali dari cedera jangka panjang. Pemain berusia 20 tahun itu berada di belakang Pedri, Marc Casado, dan Frenkie de Jong dalam posisi sebagai gelandang tengah. Barca juga sudah punya pemain dengan tipikal nomor 10 dalam diri Dani Olmo. Gavi sebelumnya kerap kali dimainkan sebagai sayap, namun, posisi tersebut telah terisi dengan rapinya dan Lamine Yamal yang konsisten dalam performanya. Skenario keluarnya Gavi pada musim panas ini pun menjadi tidak mustahil jika dirinya ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. El Barça pun bisa tergoda untuk menjual. Mereka membutuhkan dana segar demi mengatasi buruknya situasi keuangan, dengan Gavi menjadi salah satu pemain yang memiliki nilai jual tinggi pada bursa transfer 2025. The Blues tertarik untuk merekrut Gavi pada musim panas ini dan siap melakukan langkah besar dengan mengeluarkan 60 juta euro untuk pemain berkebangsaan Spanyol tersebut. Chelsea yakin bisa menggoda Barcelona, tetapi Paris Saint-Germain juga berminat kepada jasa sang pemain. PSG memiliki keuntungan karena ditangani Luis Enrique yang sempat bekerja di Camp Nou. Barca sendiri dilaporkan siap melepas Gavi jika ada yang mengajukan 80 juta euro. Dapat diakui performa Gavi sebelum cedera lutut sangat luar biasa. Dia berhasil menjadi pemain vital di lini tengah El Barça pada usia muda. Cukup sulit untuk membayangkan jika El Barça bersedia membiarkan Gavi pergi. Tetapi, klub asal Katalan itu harus membuat beberapa keputusan sulit karena kondisi keuangan, dengan Gavi menjadi salah satu opsi bentuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika berhasil mendatangkannya, maka The Blues bakal mendapatkan pemain luar biasa, mengingat gaya bermain Gavi yang membantu tim mendominasi permainan dengan umpan cepat dan pergerakan cerdas.